Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Dafak Syafiq Pasha, kemudian ada Jesse Hanifiyah, Muhammad Rida Maulana, dan Nailul Fitria, juga Sofia Safira. Nah, pada kali ini kami akan membahas terkait usability test pada aplikasi Rumah Pendonor, yang mana kita tahu pada tahapan ini kita akan melihat kira-kira bagaimana sih respon user terkait perubahan-perubahan yang dilakukan. Next. Baik, pertama untuk latar belakang sendiri, kenapa kami melakukan kegiatan ini, ada 3 latar belakang utama. Yang pertama yaitu kita telah mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dicari, dan juga solusi tersebut akan diterapkan dalam aplikasi dalam bentuk prototype atau wireframe. Nah, kemudian wireframe yang telah dibuat tadi harus dilakukan pengujian untuk melihat kira-kira wireframe tersebut sesuai atau tidak dengan pengalaman yang user rasakan, dan juga apakah telah memenuhi kebutuhan user atau belum. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan pengujian terhadap user-user yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir, proses pengujian wireframe ini menggunakan usability test dan juga bertujuan untuk mendapatkan respon atau tanggapan dari para user terkait wireframe yang telah dibuat. Apakah wireframe ini cocok dengan kebutuhan user ataukah malah makin mempersulit user itu sendiri. Baik, lanjut. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam dan juga harus ditinjau itu ada beberapa. Yang pertama yaitu apakah user dapat memahami penggunaan rumah pendonor tanpa bantuan. Kemudian apakah user tersebut dapat mengetahui terkait fungsi-fungsi dari aplikasi rumah pendonor itu. Nah, kemudian juga apakah user ini merasa bahwa fitur ini mudah dipahami ataukah terdapat fitur-fitur yang tidak dipahami oleh user itu sendiri. Dan juga bagaimana pendapat user terkait tampilan atau interface dari aplikasi. Dan yang terakhir, kira-kira user memiliki saran atau tidak untuk wireframe ini sendiri. Next. Baik, tujuan utama dari hal ini yaitu untuk menguji perbaikan yang telah kelompok kami lakukan, apakah wireframe kami ini user friendly atau apakah wireframe rumah pendonor ini sudah memenuhi fungsionalitas dan juga kebutuhan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, untuk peserta pengujiannya ada 6 penguji dari beberapa kategori user. Ada yang dari mahasiswa, ada owner all shop, dan ada juga dosen. Next. Oke, daftar aktivitas pengujian. Jadi aktivitas pertama itu apakah user dapat memahami penggunaan rumah pendonor tanpa bantuan. Jadi matriksnya itu adalah memahami penggunaan rumah pendonor atau tidak. Jadi setelah dilakukan usability testing ini, ditemukan bahwa user 1, 3, 4, dan 5, dan 6 itu memahami penggunaan rumah pendonor dengan mudah. Sedangkan user 2 pada awalnya itu bingung, namun setelah dipelajari dapat dipahami. Next. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Nailul Fitria. Oke, terima kasih kepada rekan tim yang sudah mempersilahkan saya. Nah, jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai daftar aktivitas yang kedua. Nah, jadi pada daftar aktivitas yang kedua, yaitu ada pertanyaan, apakah user dapat mengetahui fungsi atau tujuan aplikasi? Jadi matriks dari pertanyaan tersebut, yaitu memahami fungsi dan tujuan aplikasi atau tidak. Nah, untuk user sendiri itu langkah-langkahnya yaitu pertama meminta user untuk menjalankan prototipenya, selanjutnya meminta user mengenai think aloud-nya. Nah, jadi temuan dari aplikasi ini yaitu untuk user 1, 2, 3, 4, dan
5 dan 6 itu mampu mengetahui dan memahami fungsi serta tujuan aplikasi, yaitu untuk memberikan informasi terhadap dunia donor darah. Oke. Selanjutnya yang pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah user merasa ada fitur yang tidak dapat dipahami dari aplikasi rumah pendonor dengan matriks, yaitu ada atau tidak fitur yang tidak dapat dipahami. Nah, jadi langkah-langkahnya juga sama, yaitu meminta user menjalankan prototype, selanjutnya meminta thing alert-nya. Nah, jadi temuan dari aplikasi ini yaitu yang pertama si user 1, 4, dan 5 itu memahami keseluruhan fitur-fitur penting. Kemudian user 2 itu tidak memahami maksud fitur pengolahan darah, pengujian darah, dan distribusi darah. Untuk user 3 itu memahami sebagian besar fitur, hanya saja pada halaman utama yang menampilkan menu, ada menu umum dan menu prioritas, itu user mengaku bingung terhadap menu-menu tersebut. Nah, untuk user 5 itu masih ada fitur yang tidak dapat dipahami. Oke, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rida Maulana. Kepada Rida dipersilahkan. Mohon maaf, tidak terdengar suaranya tidak. Nah, di sini memiliki metrik yaitu argumen user tentang tampilan. Apakah di sini memerlukan penjelasan? Yang mana uraian di sini yaitu user mengomentari tampilan aplikasi pada rumah pendonor ini. Langkah-langkahnya yaitu pertama meminta user untuk menjalankan prototype, yang kedua meminta thing alert. Nah, temuan yang didapat pada user 1 sampai 6 yaitu tampilan aplikasi sudah sangat baik. Kemudian aktivitas pengujian pada nomor 5. Next. Nah, di sini bagaimana saran user mengenai tampilan aplikasi? Metriknya itu saran user untuk aplikasi. Di sini memerlukan penjelasan. Kemudian uraiannya, user dapat memberikan saran terhadap aplikasi rumah pendonor. Langkah-langkahnya yaitu meminta user untuk menjalankan prototype. Kemudian minta thing alert-nya. Temuan yang kami dapat yaitu pada user 1 dan 4, yaitu mengembangkan tampilan agar lebih menarik. Kemudian pada user kedua, fitur umum sebaiknya langsung saja ditampilkan tanpa perlu menekan tombol umum. Kemudian pada user ketiga, temuan yang kami dapat yaitu pada halaman menu sebaiknya kata umum dan prioritas diganti dengan kata yang lebih mendeskripsikan maksud pada menu tersebut. Seperti menu prioritas itu diganti dengan pendonor biar lebih jelas. Oh, si prioritas ini merupakan pendonor, berarti yang telah memiliki ID. Kemudian pada user kelima, menambahkan lebih banyak gambar agar lebih menarik. Kemudian pada user ke-6 yaitu semoga aplikasi ini bisa berjalan dan juga mampu menjadi terobosan baru dalam dunia donor darah di wilayah Aceh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sofia Safira. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi pengujian yang kami pakai dalam usability testing ini. Jadi untuk lokasi pengujian, kami memakai dua cara, yaitu via Zoom meeting dan pengujian secara langsung. Dapat dilihat pada layar, yaitu layout yang sudah kami buat untuk menggambarkan lokasi pengujian tersebut. Next. Oke, untuk lokasi pengujian yang memakai Zoom yaitu ada penguji 1, penguji 2, dan penguji ke-6. Dan untuk penguji ke-3, 4, 5 itu diuji secara langsung. Untuk penguji 1 itu berada di Lambateng, penguji 2 itu berada di Lambor Roskep, penguji 3 berada di Lorong Durian Barat, penguji 4 berada di Lamlagang, penguji 5 berada di Tanjung Selamat, dan terakhir penguji 6 yaitu berada di Kampung Pinang. Oke. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Dafak.
Baik, terima kasih rekan-rekan tim sekalian. Jadi berdasarkan penjelasan seluruh anggota tim tadi bahwa setelah dilakukannya pengamatan, kesimpulan yang didapat yaitu perubahan-perubahan pada aplikasi ini sangat berpengaruh dalam kemudahan user memahami konsep aplikasi. Nah, ini menunjukkan bahwa efektivitas yang kita inginkan itu telah tercapai dengan user mampu melihat tidak adanya kerepotan-kerepotan atau tidak adanya keribetan yang dialami oleh user. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah terobosan baru bagi PMI untuk mencari donor maupun resipien dari darah itu sendiri, dan diharapkan dengan adanya pengembangan terhadap aplikasi ini ke depannya rumah donor ini mampu makin berkembang dan juga bisa dimanfaatkan lebih baik lagi dan lebih luas lagi penggunaannya di kalangan masyarakat Aceh khususnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.